kita akan lanjutkan terus acara Indonesia Now ini sampai dengan pukul 16 nanti. Jangan lupa ya, mau berpartisipasi bangun. dalam pertanyaan quiz hari ini bisa mengirimkan SMS-nya ke 08 Kresna, ada apa? Kamu kok di sini sih? Nanti kamu masuk angin loh. Oh iya, tadi aku lagi ngerjain tugas sambil dengerin suara penyiar radio. Pas aku lagi dengar suaranya, merdu banget. Aku malah ketiduran deh. Kamu udah aja, Livia. Malu tuh lihat sahabat-sahabat di rumah. Oh iya, kita sapa sahabat-sahabat di rumah yuk. Halo semua. Jumpa lagi nih di sebuah acara yang bisa menambah pengetahuan kalian tentang dunia profesi yang mungkin adalah mimpi kalian. Bersama saya Livia Ellen dan sahabat saya Kresna Gusta, dan inilah acara Profesiku. Profesimu. Oh iya Livia, tadi kan kamu bilang kalau suara penyiar radio tuh terdengar merdu. Menurutku suara kamu juga cocok loh untuk menjadi seorang penyiar radio. Wah, aku memang tertarik sekali Kresna. Tapi itu dia, aku ingin mendapatkan banyak informasi dulu mengenai profesi penyiar radio ini. Sahabat di rumah juga memiliki pemikiran yang sama, bukan? Kalau begitu, coba kita tanya pendapat mereka yuk. Sahabat, profesi penyiar radio ini pasti sudah tidak asing lagi, bukan? Kalau begitu, sejauh mana yang kalian ketahui tentang profesi penyiar radio ini? Penyiar radio itu orang yang bekerja di salah satu stasiun radio. Nah, dia itu nyiarin kayak berita-berita, lagu-lagu, terus info-info juga yang ada di Indonesia. Seorang penyiar radio itu mencari berita untuk disiarkan kembali di radio, untuk diperdengarkan kepada orang-orang. Lalu, pertanyaan apa yang kalian ingin ajukan jika bertemu seseorang yang berprofesi sebagai penyiar radio ini? Gimana seorang penyiar radio itu dapat mengatur waktunya dalam mencari berita dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya? Rasanya gimana jadi penyiar radio gitu? Mesti nggak kayak saya andaikan kayak suruh ngomong apa gitu jadi penyiar radio gitu. Pertanyaannya itu kalau misalnya pengen jadi penyiar radio itu belajarnya di mana, terus enaknya jadi penyiar radio itu apa, terus kalau misalkan suka dukanya juga. Menarik sekali ya Kresna, komentar sahabat-sahabat kita tadi. Sebelum kita mencari tahu lebih lanjut tentang profesi ini, kita simak dulu yuk informasi berikut ini. Seorang penyiar radio merupakan sosok yang misterius. Saat siaran berlangsung, kita bisa mendengar suara penyiarnya, tapi tidak bisa melihat wajahnya. Sebagai juru bicara dari stasiun radio, seorang penyiar menyampaikan berbagai macam informasi dan hiburan kepada para pendengarnya. Kemahiran penyiar radio dalam membawakan acara inilah yang membuat sebuah program acara siaran di stasiun radio dapat berhasil. Tidak heran, profesi penyiar radio saat ini menjadi salah satu profesi yang cukup banyak diminati, terutama sekali bagi kaum muda. Menjadi penyiar radio tidaklah semudah yang terlihat. Sama seperti profesi lainnya, profesi ini juga menuntut tanggung jawab yang besar. Untuk itu, seorang penyiar radio harus membekali diri dengan ilmu dan keahlian yang terus-menerus dikembangkan. Begitu banyak kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penyiar radio. Tapi, jika kalian berminat menjalani profesi ini dengan serius, belajar dan berlatih adalah salah satu cara sukses untuk mencapainya. Sahabat, itu tadi sekilas informasi mengenai profesi penyiar radio. Sekarang kami berdua akan mengajak kalian untuk melihat lebih dekat tentang profesi penyiar radio ini, khususnya penyiar radio yang bekerja di stasiun radio Sonora FM, dan di sana sudah ada Kak Tasya yang nanti akan bersama-sama kita. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita ke sana. FM Sonora Jakarta. Sahabat Sonora, sampai jam 12 kita masih bersama di acara AMKM dari 92 FM. Dan kami pun masih terus menantikan atensi Anda ya. Sahabat Sonora yang mau request lagu kesayangannya bisa langsung kirim SMS ke 0812 112 9200 atau bisa juga dengan cara mention ke Twitter kami @sonorafm92. Dan kebetulan saya sudah siap juga dengan satu lagu permintaan dari sahabat Sonora yang sudah mention ke Twitter kami. Terima kasih Putri Ayu partisipasinya. Ini dia lagu yang disuka Putri dan juga teman-temannya yang sekarang ini sedang mengerjakan tugas-tugas sekolahnya ya. Saya udarakan satu lagu dari Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Hey, Livia, Halo, Kak Krisna Tasya. udah datang kalian.
Hai Krisna, Halo, Kak. apa kabar? Halo, Livia, Kak apa Tasya. kabar? Kalian akhirnya sampai juga ke sini. Iya. Yuk, silakan duduk yuk. Iya, terima kasih, Kak. Silakan. Oke nih, Krisna sama Livia. Jadi gimana Kak Tasya bisa bantu apa? Kak, tadi kakak kelihatannya saat siaran seru banget tuh kayaknya tuh ya. Memang pasti Kakak baru selesai siaran ya? Iya, aku tadi habis siaran AMKM selama 2 jam. Oh. Terus kalau di sini ini jam siarannya aku kerja 6 hari seminggu gitu ya. Terus dari 1 hari siaran bisa maksimal minimal 3 jam, maksimal 5 jam. Seperti itu. Tiap hari 6 hari dalam seminggu. Apakah masih ada waktu untuk kegiatan sosial? Masih ada sih sebenarnya. Dan biasanya kegiatan sosial itu bareng sama kantor, bareng sama Sonora. Jadi biasanya Sonora itu untuk setiap periode tertentu, apakah itu pas lagi ulang tahun Sonora atau pas lagi ada momen apa ya Hari Palang Merah Indonesia, itu biasa suka ngadain donor darah. Nah, jadi pas dapet tugas ya udah deh sekalian gitu kan, ikut nemenin yang pada donor darah, sekalian bantu-bantu dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya pas kan suka ada peristiwa kebakaran nih di Jakarta, bukan mensyukuri peristiwa kebakaran sih, cuma biasanya kalau pas lagi ada peristiwa itu nanti tim dari Sonora biasanya akan ada yang ngirimin bantuan kepedulian gitu. Nah, itu akan ditunjuk reporter atau mungkin penyiar yang pas lagi nggak tugas untuk ikut ke sana gitu kan. Jadi sambil menyalurkan bantuan, sambil ya ada kegiatan-kegiatan juga yang bisa dilakukan di sana sama para korbannya gitu. Oh iya, Kak. Livia ini ingin sekali loh menjadi seorang penyiar radio seperti kakak. Oh iya? Iya nih Kak, aku memang tertarik sekali. Wah, bagus itu Livia. Pokoknya aku dukung ya, kamu atau siapapun yang mau jadi penyiar seperti aku. Kalau gitu, supaya nanti lebih jelas gambarannya gimana sih cara kerja penyiar, yuk aku kasih lihat gimana proses kerjanya. Baiklah, Kak. Oke. Oke, tadi kan kalian udah nyamperin aku di tempat ruang siaran. Nah, sekarang kita sampai ke tempat kerjanya kita-kita nih. Oh, jadi dibagi-bagi ya Kak? Iya, ini tempat kerja program. Terus di sini ini bagian pemberitaan, bagian news, redaksi. Kalau di komplekan yang ini tempatnya penyiar, teman-teman program penyiar yang biasanya mempersiapkan segala sesuatu sebelum mulai siaran. Jadi semuanya khusus penyiar di daerah sini. Betul, dan ini meja kerja aku. Oke, jadi gini nih, mungkin kalian bertanya-tanya ya kalau misalnya sebagai penyiar, tentunya kita nggak langsung begitu aja siaran kan, kita perlu proses untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah di sini deh, mulai dari kita menyiapkan lagu, apa yang mau diputar, kemudian mengumpulkan segala macam informasi atau naskah yang mau kita sampaikan ketika siaran, dikerjain di sini. Termasuk juga mengumpulkan materi-materi, apakah berita, apakah artikel yang mau dibaca, semuanya disiapin di sini. Berarti posisi penyiar radio di tim kerja ini sangat penting ya Kak? Bisa dibilang penting juga, soalnya meskipun tidak berdiri sendiri seorang penyiar itu, ada bagian redaksi, ada bagian produksi seperti itu, tapi tetap pada akhirnya penyiar yang tampil, yang kedengeran gitu kan oleh pendengarnya. Jadi penyiarlah semacam filter yang harus menyaring dulu ini sudah layak untuk disiarkan atau belum, termasuk harus siap dalam segala keadaan seperti itu. Karena kita yang didengar oleh para pendengar kita gitu. Oh, kalau begitu, Kak, apa yang kakak lihat dari menjalani profesi seperti ini sehingga kakak ingin menekuninya sampai sekarang? Jadi kenapa aku tertarik sekali untuk menekuni profesi penyiaran ini, karena pengalaman-pengalaman yang didapat pasti akan selalu berbeda dari hari ke hari gitu ya. Jadi pengalamannya bisa dari ketika kita sedang siaran, kemudian terjadi peristiwa yang menggemparkan begitu ya, yang menyangkut kebutuhan banyak orang, kepentingan banyak orang, terus itu sifatnya mendadak, itu jadi kita dilatih gitu untuk bisa sigap, kemudian kita bisa menggabungkan background yang ada dengan apa yang harus kita bicarakan dengan keadaan yang di lapangan seperti itu. Terus banyak juga kesempatan ketika kita bisa ketemu sama banyak narasumber, apakah itu ketika talk show, apakah kita lagi wawancara by phone, itu dengan banyak sekali karakter yang kemudian bisa ya menambah wawasan aja gimana sih banyaknya karakter orang-orang seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Kak? Oh iya, aku sudah harus siaran nih. Livia dan Krisna ikut aku siaran yuk. Mau, Kak? Oke, yuk.
Oke, sahabat Sonora, kembali lagi di acara Indonesiana dari 92 FM sampai jam 16 nanti. Dan kita masih bersama dengan Livia dan Kresna yang adalah host dari program Profesiku Profesimu dari DAI TV. Tapi saya tadi lupa nanya deh, Livia sama Kresna nih masih sekolah ya pastinya ya? Iya Kak, Iya, Kak. Kelas berapa? kami berdua kelas 1 SMA. Dari? SMA Cinta Kasih Seki. Oh, dari sekolah tersebut ya. Nah, itu kenapa akhirnya kemudian bisa jadi terpilih untuk meng-host atau membawakan acara Profesiku Profesimu ini? Ya, pada awalnya karena sekolah kami yang masih bekerja sama bersama DAI TV dan masih berada di satu naungan yayasan yaitu Buddha Seci. Dari situlah kami mendapat tawaran untuk anak muridnya menjadi host program baru DAI TV yaitu Profesiku Profesimu. Nah, dari situlah semua kami yang berminat mengikuti casting dari DAI TV dan dari situlah terpilih 4 orang finalis dan pada akhirnya terpilihlah 3 orang host tetap. Dan kalian berdua termasuk 3 ini Ya, ya? dan kami berdua termasuk. Oke. Terus udah gitu kalian ini masih sekolah, masih kelas 1 SMA gitu ya. Terus sudah punya profesi juga, ini profesi loh buat kalian. Itu gimana tuh ketika menjalani waktu untuk sekolah, terus pas mesti syuting, kiatnya atau tips-tipsnya untuk bisa membagi waktu gimana tuh? Sebenarnya sih kalau dalam hal membagi waktu itu kita bisa membagi waktu antara sekolah dan syuting ini dibantu sama tim kru dari program ini sendiri. Jadi saling berkomunikasi, misalnya jam segini hari ini kita ada survei lokasi atau syuting. Jadi semuanya itu yang penting saling komunikasi aja. Jadi biar nggak ngeganggu kesehariannya. Jadi sekolah tetap jalan, Iya, proses syuting jalan lagi gitu ya? Iya. Oke, sahabat Sonora. Jadi itulah suka dukanya Livia dan Kresna sebagai pembawa acara program Profesiku Profesimu dari DAI TV. Tapi kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi ya. Oke, kita udah selesai siaran tuh tadi. Gimana Livia dan Kresna rasanya? Seru kan? Iya Kak, seru banget pastinya. Aku cukup tegang loh tadi, Kak. Wah, tegang. Belum biasa aja kali. Kak, selama siaran itu pasti kan ada kendala-kendala yang pernah kakak alami. Kalau boleh tahu apa saja kendala yang pernah kakak alami dan gimana cara kakak ngatasin kendala tersebut? Kendala ya? Ada banyak sih, tapi bisa terbagi atas kendala teknis sama kendala dari diri sendiri. Nah, kalau kendala teknis itu ya namanya peralatan gitu kan, nggak ada yang menduga. Tapi misalnya kalau tiba-tiba nih ya, kita lagi muterin lagunya itu mati gitu ya, atau berhenti sebentar, ya mau nggak mau kita langsung harus harus sigap gitu kan. Kita sambil ngomong, sambil mencari lagu yang lain, terus baru running lagi seperti biasa. Siap setiap saat ya Kak? Itu kalau yang kendala teknis. Kalau kendala dari diri sendiri, ya dalam berbagai keadaan penyiar kan harus siap gitu ya. Maksudnya ketika kita siaran tiba-tiba berapa menit sebelumnya kita dapat telepon kabar yang kurang menyenangkan, itu gimana caranya kita harus tetap menjaga emosi kita supaya ceria keluarnya. Itu tantangannya besar banget, tapi ya akan dipelajari, akan bisa juga seiring dengan waktu dan jam terbang. Biasa sih gitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Aku penasaran banget, ini kan ada beberapa studio. Yang ini studionya cukup besar dan yang tadi kakak siaran itu studionya cukup kecil. Apa sih bedanya itu? Kalau bedanya, ini kan studionya besar ya. Studio 1 kita bilangnya studio 1. Nah, kalau di sini ini biasanya untuk siaran-siaran yang ada banyak narasumber. Ketika misalnya talk show atau ada interview, bisa di sini. Dan di sini nih kita kerjanya 2 tim. Jadi tim penyiar sama di sini akan ada operator yang bantu. Bisa gitu. Karena kan kalau ada banyak tamu, kita susah tuh untuk membagi konsentrasinya gimana gitu kan. Jadi biar lebih mengalir siarannya dibantu sama operator. Nah, kalau di siaran yang studio 2 itu lebih kecil memang. Di situ untuk acara-acara yang tidak ada narasumbernya seperti kayak talk show seperti itu, kita siaran di situ. Dan di situ penyiar akan sekaligus mengoperate mixer-mixer yang seperti ini gitu. Oh, tapi kalau di sini alatnya lebih banyak juga ya kayak berarti. Iya, yang di sini lebih banyak channelnya gitu. Kalau di sana
lebih ramping, lebih kompak begitu. Oke, Livia dan Krisna. Jadi kira-kira ya begitu deh bedanya Studio 1 sama Studio 2. Nah, supaya kalian nggak penasaran, langsung yuk aku kasih lihat gimana caranya untuk mengoperasikan peralatan siaran. Yuk. Boleh banget. Yuk. Mau sekali, Kak. Oke deh. Kak Tasya, di sini kan banyak banget alat-alat canggih nih ya. Apa aja sih fungsi alat-alat ini? Nah, kalau sekarang ini mungkin kalian juga udah tahu kalau kebanyakan radio itu udah berformat digital. Jadi kalau dulu itu ada kaset, ada piringan hitam, ada CD. Kalau sekarang semuanya udah serba digital, jadi lagu-lagunya tuh disimpan dalam sebuah gudang lagu dan semuanya akan di-play oleh komputer ini. Nah, kalau penyiar kan ada penyiarnya, untuk siaran kan ada penyiarnya, ada lagu yang dimainkan. Jadi mixer ini penting banget untuk siaran. Jadi ketika kita siaran, mixer inilah yang akan mengatur pas kita lagi bicara, dia akan naikin tombol yang mana, terus pas musiknya yang diudarakan, naikin tombol yang mana, dan itu akan bisa diatur volumenya, keras, pelannya, itu bisa diatur dengan mixer ini, seperti itu sih. Kak, kalau aku lagi dengerin siaran radio tuh ya, pasti kan suara penyiar radionya itu udah merdu, enak didengar lagi. Nah, itu tuh kenapa, Kak? Waduh, supaya merdu ya. Oke, yang pasti sih harus banyak latihan suaranya, dan seiring dengan jam terbang yang semakin banyak, itu akan seiring juga suaranya jadi bagus. Terus yang pasti latihan, terus yang kedua itu ya mungkin bisa ditunjang dari apa ya, yang dimakan, diminum, kayak gitu-gitu. Kalau aku sih biasanya sebelum siaran akan menghindari minum minuman yang dingin, terus makanan yang berminyak dan pedas itu jangan dulu deh. Kalau ya paling nggak 1 jam sebelum siaran dihindari yang seperti itu. Sebesar apa tanggung jawab seorang penyiar radio, Kak? Wah, tanggung jawab itu berat juga ya. Karena sebagai penyiar, apa yang kita sampaikan ke pendengar biasanya akan dengar dan itu akan diikuti gitu kan. Jadi tanggung jawabnya lebih pada bukan berhati-hati juga sih, tapi memastikan apa yang kita sampaikan, apakah itu berita, apakah itu artikel yang kita sampaikan benar adanya gitu. Oh, berarti tanggung jawabnya cukup besar juga ya, Kak. Terakhir nih, Kak, pelajaran berharga apa yang telah Kakak dapatkan selama menjalani profesi ini? Oke, pelajaran yang berharga sebagai seorang penyiar adalah disiplin ya, disiplin waktu, karena kita harus memanage siaran kita sesuai dengan rundown. Sebagai penyiar pun kita harus datang on time, karena kita harus mulai on time juga. Ini komitmen kepada pendengar. Dan kemudian yang kedua itu adalah bahwa kita harus menambah wawasan. Ya, menambah wawasan dalam artian kita penyiar nggak mungkin stuck dengan pengetahuan wawasannya itu aja. Kita harus tambah lebih banyak lagi supaya kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Kak Tasya, tak terasa sudah cukup lama kami berdua telah mengganggu kesibukan Kakak. Iya ya, nggak berasa. Kita juga senang sekali loh bisa kedatangan kalian berdua. Terima kasih udah mau datang ke sini untuk men-sharekan apa sih sebenarnya profesi penyiar kepada teman-teman ini. Kak, tolong dong Kak kasih tips-tipsnya bagi sahabat-sahabat di rumah, bagi mereka yang mau menjadi penyiar radio seperti Kakak. Wah, mau jadi penyiar radio ya. Yang pasti sih penyiar radio itu harus punya suara yang bagus kan. Jadi banyak-banyaklah berlatih suara pastinya supaya suara jadi bagus. Terus karena penyiar itu dituntut punya wawasan luas, jadi mulai dari sekarang bukalah akses yang lebih luas terhadap informasi. Bisa dari nonton TV, bisa dari dengerin radio, atau mungkin yang langganan koran di rumah bisa mulai baca koran tuh sekarang, atau internet sekarang juga ada kan. Gitu. Terima kasih ya Kak Tasya atas kesediaan Kakak berbagi pengalaman dan memberi kesempatan kepada kami berdua supaya kami bisa menjadi seorang penyiar radio. Oh, senang. Dengan senang hati, Kakak juga senang kalian udah mau kesini. Jadinya kan para penonton di rumah, para teman-teman di rumah bisa tahu nih profesi penyiar itu seperti apa sih. Terima kasih ya udah datang ke sini. Iya Kak. Kak Tasya, kami berdua pamit dulu ya Kak. Selamat bertugas kembali. Oke deh, terima kasih ya. Jangan lupa, ntar kalau ada waktu mampir lagi ke sini sama dengerin siaran aku ya. Pastinya dong Kak. Pastinya, Terima Kak. kasih Livia. Terima kasih Krisna. Iya Kak. Sampai jumpa. Dadah. Nah, sahabat, begitulah tadi gambaran pekerjaan seorang penyiar radio. Menarik sekali bukan? Nah, berikut ini ada informasi penting mengenai pendidikan yang harus kalian persiapkan jika kalian ingin menjadi seorang penyiar radio seperti Kak Tasya tadi. Ini dia Informasinya. Kalau seorang anak sudah
dari sejak awal, sejak dulu di bangku sekolah menengah, dia sudah memiliki minat untuk menjadi seorang penyiar radio gitu ya. Sebaiknya sih ketika dia masuk ke sekolah menengah atas ya, dia masuk ke jurusan kayak SMK gitu kan, sekolah menengah kejuruan kan sekarang sudah ada nih yang jurusan broadcast. Nah, pilih ke sana sebaiknya seperti itu. Kemudian ketika dia selesai lulus SMK, kalau bisa juga melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi ya, ke perguruan tinggi. Di situ juga sudah banyak jurusan fakultas komunikasi yang ada jurusan broadcastnya. Itu saran dari saya, sebaiknya ke sana. Kalau untuk menjadi seorang penyiar radio yang benar-benar profesional, ya jenjangnya harus minimal S1, itu harus wajib dia tempuh. Tapi selama mengambil jenjang S1 sebenarnya penyiar radio itu adalah profesi yang bisa dilakukan dia sambil kuliah gitu. Jadi kalau itu bisa digapai, karena sekarang di kampus juga ada kan tersedia lab-lab radio. Nah itu bisa disambi di situ, itu akan lebih baik lagi. Gitu. Jadi ketika dia sudah lulus, dia sudah mahir siaran gitu kan, tinggal menjalani profesi secara profesional. Selain mendapatkan materi secara formal ya, legal formal di kampus, di sekolah, seorang penyiar radio juga harus menambah skill dia sih memang dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan di luar itu gitu ya, workshop. Karena dengan ikutan pelatihan di luar selain di sekolah formal tadi, dia itulah kesempatan untuk sharing dengan para profesional yang sudah punya pengalaman bersekian tahun ya, dan kesempatan juga luas, jangan terpaku pada apa yang ada di dalam negeri gitu kan, karena teman-teman yang ada di luar pun dia juga suka mengadakan workshop gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana Livia? Kamu sudah cukup mendapat informasi kan mengenai pekerjaan seorang penyiar radio ini? Betul sekali Kresna, aku jadi tahu banyak tentang profesi ini. Begitu juga sahabat-sahabat di rumah kan? Untuk itu, sudah saatnya kami berdua pamit dari hadapan kalian semua. Semoga keseluruhan informasi tadi bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua dalam mewujudkan impian menjadi kenyataan. Saya yakin, jika kita semua memiliki keberanian, keyakinan, dan keuletan, maka tidak ada yang tidak berhasil kita lakukan di dunia ini. Setuju, dan jika kalian ingin menyampaikan ide kalian mengenai profesi yang ingin kalian ketahui, kalian bisa sampaikan di SMS kami di 0852 8580 8559. Kami tunggu ya sahabat. Baiklah, sampai ketemu lagi minggu depan dalam acara Profesiku, Profesimu hanya di DAI TV. sampai jumpa.